Hai para jomblowers yang kaum berbahan di rumah, yang ngabisin kuota, yang ngabisin numpang wifi orang, yang numpang tidur, numpang molor, yang penting ngabisin wifi kuota ya. Untuk nonton film ini, kembali lagi bersama saya Markona. Siapkan bantal, snack, dan kuota yang banyak. Mari kita tonton kisahnya. Cekidot. And his name is John C. Film ini dirilis tahun 2019, yang tokoh utamanya diperankan pesilat nasional Iko Uwais yang berperan sebagai Yuda, dan pendatang baru Siska Jessica sebagai Astri. Film ini mengambil latar berupa tradisi merantau yang sangat lekat dalam kebudayaan Minangkabau. Bahkan hingga sekarang, tradisi ini masih kerap dilakukan oleh laki-laki muda Minangkabau pergi jauh dari tempat asalnya. Biasanya ke kota-kota besar untuk mencari kekayaan, pengalaman, dan pengetahuan-pengetahuan baru sebagai bekal sebelum akhir kembali pulang. Atas dasar tradisi itulah, Yuda memilih untuk merantau ke Jakarta. Dia berniat menggunakan kepandaiannya mengajar silat sebagai bekal hidupnya di Jakarta. Dalam perjalanan ke Jakarta, Yuda bertemu dengan Erik, seorang pria yang mengaku pernah memiliki cita-cita sama dengan yang disampaikan Yuda. Akan tetapi, Erik menasihati Yuda bahwa kehidupan di Jakarta itu berat, bos. Carilah ilmu baru yang kepandaian lu. Jangan jadi guru silat, begitu katanya. Sesampai di Jakarta, tidak butuh waktu lama bagi Yuda untuk memahami perkataan Erik. Dia tidak hanya gagal menemukan rumah saudaranya yang hendak dia tumpangi. Dia juga terpaksa berurusan dengan anak kecil yang mencuri dompetnya. Anak itu lari dan dikejar hingga dapat oleh Yuda. Seusai berhasil kembali dompetnya dari tangan pencopet kecil, Yuda justru bertemu dengan Astri yang sedang diancam oleh Jones. Astri adalah penari klub yang dikelola Jones. Astri itulah kakak dari Adit, anak kecil yang barusan mencuri dompetnya. Pertemuan itu yang menyeret Yuda dalam urusan yang lebih besar. John adalah sebagian dari sindikat yang memperdagangkan sekaligus mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks komersial. John juga berjaringan dengan sindikat perdagangan perempuan lebih besar. John pula lah yang hendak menjual Astri pada bosnya, seorang bule bernama Roger. Sejak pertemuan itu, plot yang tadinya lambat berubah menjadi cepat. Adegan-adegan perkelahian pun dimulai. Awalnya Yuda berhasil membebaskan Asri yang sudah hampir dijual kepada Roger. Namun keinginan Asri untuk mengambil uang tabungan yang disimpan di kontrakannya menyebabkan mereka kembali berurusan dengan sindikat yang masih menginginkan Asri. Dasar goblok lo. Keberhasilan tidak datang dua kali. Kali ini sindikat berhasil menculik Asri yang membawanya ke apartemen yang ditempati Roger. Pada saat itu, Yuda masih sibuk meladeni tukang-tukang pukul Roger yang kini jumlahnya jauh lebih banyak. Adit yang menyaksikan kakaknya diculik kaki tangan Roger menurutkan kejadian itu pada Yuda, yang kembali mengejar dan menculik tersebut hingga ke apartemen Roger. Sesampai di apartemen, Yuda bertemu dengan Erik, pria yang sempat berbincang dengannya saat berjalan menuju Jakarta. Erik adalah salah satu seorang tukang pukul bayaran yang ditegaskan mengamankan Roger dari incaran Yuda. Dasar, katanya nggak mau kelahi, nggak mau apa, nyuruh nasihatin, suruh kerja yang bener. Ternyata dia mau jadi bodyguard. Dasar siapa? Perkelahian mereka berujung pada kekalahan Erik. Namun nyawa Erik justru hilang oleh peluru-peluru dari tukang pukul Roger yang lain. Pengejaran terus berlanjut hingga sampai pada sebuah kawasan gudang kontainer. Asri yang merasa telah diperkosa Roger dimasukkan ke dalam kontainer itu bersama pukulan perempuan muda yang lainnya. Perkelahian pun kembali terjadi. Puluhan orang menyerang Yuda, namun semuanya itu dikalahkan. Pada akhirnya Roger dan teman-temanlah yang berurusan dengan Yuda. Perkelahian tangan kosong kemudian berubah menjadi menggunakan senjata berupa pipa besi. Temannya Roger tewas setelah pipa besi yang dipegangnya justru menancap kepada dadanya. Saat pertarungan tinggal berdua,
Yuda hampir kalah. Jika saja tidak mendapatkan bisikan ajaib dari Astri, Roger pun bisa dikalahkan, meski tidak sampai dibunuh. Saat Roger telah berhasil dilumpuhkan oleh Yuda, kemudian membuka pintu kontainer dan membebaskan perempuan-perempuan yang disekap di dalamnya. Saat yang tertinggal hanyalah Astri. Tiba-tiba, Roger kembali menyerang. Kali ini serangannya mematikan. Pipa besi berhasil ditusukkan ke perut Yuda. Sebelum tewas, pukulan dan tendangan balasan Yuda diarahkan ke leher Roger hingga membuatnya mati. Yuda pun akhirnya tewas. Diiringi tangisan Astri. Cerita ini berakhir dengan kisah Astri dan adik yang kembali pulang ke kampung halaman. Dan Yuda pun ditutup dengan kesedihan sang ibu yang ditinggal mati anaknya. Sedih amat kisahnya. Jadi guys, ilmu-ilmu dari kisah cerita ini itu adalah tentang pengalaman perantauan. Jangan asal memilih perantauan. Jangan asal menjalankan apa tujuan kalau nggak tahu apa tujuannya. Jadi sesuaikan dulu tujuan kamu, baru merantau yang bener. Jangan merantau itu ngajak perang dan akhirnya jadi ya mati dah. Salam seputar pembahasan. Oke. Sekian, terima kasih.